Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas bilangan bulat, tapi tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar FPB. Pada waktu kalian di sekolah dasar, tentu kalian sudah pernah mempelajari apa itu kelipatan. Jadi, jika K itu anggota himpunan bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kelipatan-kelipatan dari K adalah semua hasil kali K dengan setiap anggota bilangan asli tersebut. Contohnya, bilangan asli kelipatan 5 misalnya. Berarti 5 kita kalikan dengan masing-masing dari bilangan asli tersebut. 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, 4 kali 5, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah pernah mempelajari faktor. Jadi faktor dari suatu bilangan asli K adalah suatu bilangan asli yang apabila dikalikan dengan bilangan asli lain, hasilnya sama dengan K. Contohnya, dapatkah faktor dari 12? Kita tahu bahwa 12 itu bisa kita buat menjadi 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa juga 3 kali 4. Dari sini dapat kita katakan bahwa faktor dari 12 itu ada 6, yakni 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita ingat kembali tentang bilangan prima. Jadi, bilangan prima itu merupakan bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor saja, yakni 1 dan dirinya sendiri. Contohnya, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kenapa 2? Karena 2 itu faktornya adalah 1 dan 2. 3 juga begitu, hanya 1 dan 3. Begitu juga dengan 5 dan 7. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kalian agar dapat menjelaskan pengertian kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian dapat menjelaskan pengertian faktor persekutuan terbesar, dapat menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih dengan cara memfaktorkan, dapat menentukan FPB dari 2 bilangan atau lebih dengan cara memfaktorkan, serta dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan KPK dan FPB dengan benar. Kita mulai dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari P dan Q, dengan P dan Q adalah anggota himpunan bilangan asli, itu adalah bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. Jadi habis dibagi oleh P dan Q. Contohnya, jika kita diminta untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4, maka kita lihat kelipatan dari 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4, jadi 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita lihat kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu adalah, kita lihat yang sama. Jadi ada 12, kemudian 24, kemudian 36, dan mungkin masih ada dan seterusnya ya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa di antara kelipatan persekutuan tadi, nilainya yang terkecil adalah 12. Jadi, dapat kita katakan bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 itu adalah 12. Kemudian untuk faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 2 buah bilangan itu adalah bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut. Contohnya, jika kita diminta untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 16, kita lihat
faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, dari faktornya 12 dan 16 tadi, kita lihat yang sama adalah 1, kemudian 2, 4. Nah, 1, 2, 4. Nah, di antara 1, 2, dan 4 ini, yang terbesar adalah 4. Jadi dapat kita katakan bahwa faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 16 adalah 4. Nah, kita lanjutkan bagaimana menentukan KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima. Tapi sebelumnya kita ingat dulu faktorisasi prima itu apa. Nah, jadi faktorisasi prima itu adalah perkalian semua faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Nah, dari sini nanti untuk menentukan KPK dan FPB-nya dapat kita lakukan dengan cara yang pertama untuk KPK-nya. Jadi KPK-nya itu diperoleh dengan mengalihkan semua faktornya. Atau jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama, pilihlah pangkat yang tertinggi. Kemudian untuk menentukan FPB-nya, FPB itu diperoleh dengan mengalihkan faktor yang sama dengan pangkat yang terendah. Kita lihat contohnya yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 36. Nah, kita lihat bagian kanan ini untuk buramnya ya. Jadi untuk 24 dengan menggunakan pohon faktor, kita lihat kalau dibagi 2, berarti 2 dengan 12. Kemudian 12 kita bagi 2 lagi, berarti 6. Kemudian 6 kita bagi 2 lagi, ya 3. Dari sini kita sudah mendapatkan faktor-faktor primanya, yakni 2, dan 3. Nah, berarti sekarang kita bisa menuliskan 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 3. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan untuk 36-nya. Jadi 36 kita bagi 2 dengan 18. 18 kita bagi 2 dengan 9. 9 kita bagi 3 di 3. Kita peroleh faktor primanya berarti 2, 2, 3, 3. Jadi bisa kita tuliskan 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK dan FPB-nya. Masih ingat dengan cara yang sebelumnya diutarakan bahwa KPK itu diperoleh dengan mengalihkan semua faktornya. Atau jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama, pilih pangkat yang tertinggi. Di sini kita lihat untuk bilangan pokok 2, ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Berarti kita pilih yang pangkatnya tinggi, yakni 2 pangkat 3. Begitu juga untuk yang bilangan pokoknya 3. Ada 3, berarti 3 pangkat 1 ya. Dengan 3 pangkat 2, berarti kita pilih yang 3 pangkat 2. Sehingga kita hitung nilainya adalah 8 kali 9 sama dengan 72. Kemudian untuk menentukan FPB-nya. FPB ini diperoleh dengan mengalihkan faktor yang sama dengan pangkat yang terendah. Di sini untuk 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, berarti kita pilih yang pangkatnya rendah, yakni 2 pangkat 2. Kemudian untuk yang bilangan pokoknya 3, kita pilih yang pangkatnya rendah, yakni 3. Sehingga kita peroleh FPB-nya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian contoh yang kedua, tentukan KPK dan FPB dari 14 dan 15. Di sini kembali kita gunakan pohon faktor, berarti 14 itu adalah perkalian dengan 2 dan 7, dan ini sudah dua-duanya faktor prima. Kemudian, nah bisa kita tuliskan 14 itu sama dengan 2 kali 7. Kemudian untuk 15-nya, kita tuliskan di sini pohon faktornya 3 dan 5.
Nah, kemudian 15 berarti sama dengan 3 kali 5. Dan untuk menentukan KPK-nya dan FPB-nya, kembali kita lihat pada caranya tadi. Di KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktornya. Karena di sini bilangan pokoknya tidak ada yang sama, berarti kita gunakan yang pertama, yakni diperoleh dengan mengalihkan semua faktornya. Nanti kita kalikan semua, 2 kali 3 kali 5 kali 7, berarti sama dengan 210. Kemudian untuk FPP-nya, karena di sini faktornya tidak ada yang sama, maka kita tuliskan FPB-nya adalah 1. Contoh yang ketiga, Aldebaran berlatih taekwondo setiap 6 hari sekali, sedangkan Randy berlatih taekwondo setiap 8 hari sekali. Jika mereka berlatih bersama pada Rabu 9 Januari, hari dan tanggal berapa mereka berlatih bersama lagi? Nah, dari sini caranya kita faktorkan 6-nya menjadi faktorisasi prima. Berarti 6 sama dengan 2 kali 3. Kemudian 8 itu kita gunakan pohon faktor ya. Kemudian diperoleh 2 pangkat 3. Dari sini kita cari KPK-nya, yaitu antara 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 3, berarti kita pilih pangkat yang tertinggi, yakni 2 pangkat 3. Dan untuk 3-nya, karena tidak ada di 8, berarti kita tulis 3, sehingga kita peroleh KPK-nya adalah 24. Sehingga untuk menentukan harinya, di hari Rabu ditambah 24 hari lagi, itu sama dengan kita lihat bahwa hari itu seminggu kan 7 hari. Berarti kita gunakan kelipatan 7, berarti 7 kali 3, 21, sehingga masih bersisa 3 hari. Berarti Rabu ditambah 24 hari itu sama dengan Rabu ditambah 3 hari. Berarti sama dengan hari Sabtu. Kemudian untuk tanggal 9 Januari kita tambahkan 24 hari juga. Kita tahu bahwa Januari itu sampai 31 ya. Sehingga untuk 9 Januari ditambah 24 hari sama dengan tanggal 2 Februari. Jadi Al dan Randy berlatih bersama-sama lagi pada hari Sabtu 2 Februari. Contoh yang keempat, ibu membuat kue donat sebanyak 72 buah dan kue pie sebanyak 56 buah. Jika kedua kue akan dimasukkan ke dalam dus kue dengan jumlah yang sama, maka berapa banyaknya dus kue yang dibutuhkan ibu? Dari sini kita lakukan faktorisasi prima, berarti 72 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, kemudian 56 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. Kita gunakan FPB untuk memecahkan permasalahan ini. Jadi FPB-nya adalah, kita lihat 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3 karena sama, kita tulis salah satu. Kemudian untuk 3 pangkat 2, karena di 56 tidak ada bilangan pokok yang 3, berarti tidak kita ambil. Begitu juga dengan yang 7, sehingga FPB-nya hanyalah 8 saja. Jadi, banyaknya dus kue yang dibutuhkan ibu ada 8 buah. Contoh yang kelima, diketahui umur Revo kurang dari 45 tahun. Saat ini umurnya merupakan kelipatan 7, dan tahun depan umurnya merupakan kelipatan 6. Tentukan umur Revo sekarang. Nah, kita lihat kemungkinan umur Revo sekarang, di mana kita tahu bahwa sesuai dengan data atau informasi yang diminta adalah umurnya adalah kelipatan 7 dan kurang dari 45. Berarti bisa kita tulis 7, 14, 21, 28, 35, dan 42. Nah, tahun depan berarti masing-masing kita tambahkan 1, karena untuk tahun depan. Berarti 7 tambah 1, 7 tambah 1, 14 tambah 1, 21 tambah 1, 28 tambah 1, 35 tambah 1, 42 tambah 1. Kita hitung, di sini ada 8, 15, 22, 29, 36, dan 43. Karena umur Revo tahun depan itu merupakan kelipatan 6, di sini umur yang mungkin berarti adalah ini, 36.
Nah, kita lihat 36 ini adalah tahun depan. Padahal yang diminta adalah umur sekarang. Berarti umur sekarang itu adalah 35 tahun. Jadi umur Revo sekarang 35 tahun. Nah, itulah soal-soal yang berkaitan dengan KPK dan FIP. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar, dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.